Kiamat besar yang akan terjadi di kehidupan bumi alam ini adalah berupa hancur leburnya, tamat dan berakhirnya ajaran-ajaran doktrin dan dogma yang telah menyesatkan akal pikiran manusia, yang telah mengkerdilkan jiwa manusia, menuju terang benderangnya cahaya surgawi yang akan menerangi akal pikirannya. Salam segala salam, jumpa lagi dengan saya Kang Raga. Pemirsa, semoga senantiasa kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kiamat ya. Masyarakat mengenal kiamat ini ada dua ya, kiamat kecil dan kiamat besar. Pada tayangan-tayangan sebelumnya saya sudah membahas tentang kiamat kecil yang berarti kematian yang menimpa makhluk hidup, khususnya manusia ya. Apa yang menyebabkan kematian bagi manusia? Kekuatan terbesar apa yang menyebabkan manusia ini harus mengalami kematian? Di tayangan-tayangan sebelumnya saya sudah menyampaikan, yaitu berupa keyakinan diri ya, keyakinan diri yang merupakan kehendak yang kuat dalam diri manusia ya, untuk terjadinya kematian. Nah, pada pembahasan kali ini adalah kiamat besar, kiamat besar yang bermakna hancur leburnya alam semesta dengan seluruh isinya. Apakah ini akan terjadi? Ini menjadi keyakinan yang sangat kuat bagi seluruh manusia, hampir seluruh manusia di kehidupan dunia ini, khususnya masyarakat yang meyakini ajaran agama ya, dan apapun yang ada di kehidupan dunia ini meyakini atau mewajibkan bagi para pemeluknya, penganutnya untuk meyakini adanya kiamat ya. Adanya kiamat besar yang berupa hancur leburnya alam semesta jagat raya ini. Apakah benar kiamat ini akan terjadi? Kalau menurut saya tidak akan pernah terjadi ya. Menurut saya ya, pandangan saya, keyakinan saya, ini kiamat besar yang bermakna hancur leburnya alam semesta jagat raya ini tidak pernah akan terjadi. Tidak pernah akan terjadi. Jadi bumi ini akan tetap lestari, bumi ini akan tetap eksis, akan semakin memancarkan cahaya kehidupan yang luar biasa istimewa, yaitu cahaya kehidupan yang sungguh. Kenapa saya berkeyakinan sangat kuat ya bahwa bumi alam ini tidak akan pernah mengalami kiamat? Pertama, munculnya keyakinan adanya kiamat yaitu dari agama. Usia agama yang ada di dunia ini, di kehidupan ini baru berapa ribu tahun sih ya. Mulai dari Yahudi aja, agama Yahudi sebagai agama yang tertua ya, yang secara umum ya, yang dikenal oleh masyarakat secara umum, agama Yahudi ini adalah agama yang tertua. Berapa usia agama Yahudi? 5.000 tahun sekian ya, 5.000 sekian ya usia agama Yahudi. Ini agama yang tertua. Kalau agama-agama yang lainnya ya itu masih muda ya, termasuk agama Islam. Ini belum ada 1.500 tahun ya. Usia agama ya, artinya manusia mulai meyakini adanya kiamat yang bermakna hancur leburnya alam semesta jagat raya ini sejak 5.000 tahun yang lalu. Sementara usia bumi ini entah sudah berapa miliar tahun, bahkan mungkin triliunan tahun ya. Walaupun secara umur mungkin sudah tua ya kan, tapi bumi ini tidak pernah mengalami rapuh. Bumi ini tidak pernah mengalami rusak. Bumi ini tidak pernah mengalami
bumi ini masih tetap segar bugar, masih tetap sehat, masih tetap kuat dan perkasa, ya kan? Walaupun banyak sekali ya manusia yang berusaha menghancurkan bumi dengan berbagai bomnya, ya, bom nuklirnya, bom atomnya atau bom-bom lainnya ya, tapi bumi ini tetap eksis, tetap lestari ya. Walaupun mungkin di beberapa wilayah bumi ini ada semacam radiasi ya karena bom, sehingga tidak bisa digunakan sebagai tempat tinggal bagi manusia, yaitu usahanya manusia ya. Manusia tidak bisa menempati tempat itu karena akibat perbuatannya manusia itu sendiri. Tapi bumi itu sendiri masih tetap lestari. Di mana di satu wilayah bumi, di situ mungkin sudah terasa kumuh, kumal, ya, pengap, ya, karena dihuni oleh banyak manusia, sehingga tidak adanya keseimbangan ya, antara unsur-unsur alam yang ada di wilayah itu, misalnya unsur airnya, unsur apinya, unsur tanahnya, unsur anginnya, tidak terjadi keseimbangan, semakin panas, pengap, ini kan berarti nggak seimbang. Nah, ini bumi akan melakukan regenerasi, yaitu melakukan perbaikan bagi dirinya, regenerasi sel, yaitu dengan berbagai macam bentuk bencana, bencana ya bagi manusia, bencana alam bagi manusia. Tapi bagi bumi itu sendiri sebenarnya itu merupakan renovasi atau regenerasi, memperbaiki dirinya, bumi dalam rangka bumi memperbaiki dirinya, melakukan regenerasi sel, melakukan peremajaan atas dirinya agar bumi kembali segar. Sebut saja misalnya seperti tsunami di Jepang, tsunami di Aceh, ya, dimana pada sebelumnya ini merupakan wilayah mungkin sudah menjadi wilayah perkotaan ya, yang penduduknya sudah padat, yang sudah pengap, sudah panas, ya kan, ini digusur. Bumi melakukan regenerasi atau penggusuran ya melalui tsunami. Nah, saat ini ditumbuhi tumbuhan baru, tumbuhan liar yang tidak ditanami, tidak sengaja ditanami oleh manusia ya, berbagai tumbuh-tumbuhan liar tumbuh. Nah, di tempat itu yang tadinya kumuh, pengap, ya, jadi segar kembali. Ya. Sama seperti berbagai macam bencana, gunung berapi misalnya, ya. Gunung berapi selalu memunculkan berkah di situ. Ya. Karena gunung berapi ini mengeluarkan berbagai material bumi yang minimalnya untuk kesuburan di wilayah yang ada di sekitar gunung itu. Jadi bumi ini tidak akan pernah kiamat. Mana usia bumi ini sudah miliaran tahun, bahkan triliunan tahun, bumi pun tidak mengalami tua, bumi tidak mengalami rapuh, bumi tidak mengalami rusak. Yang tua, yang rapuh, yang rusak, yang hancur, yang mati, yang kiamat itu justru manusianya. Ya. Kemudian alasan berikutnya, manusia hidup di kehidupan bumi ini kan menumpang ya, tidak pernah bayar, menumpang hidup di bumi alam ini. Rasanya kok kurang ajar sekali ya. Kalau ada niatan, ada keinginan, bahkan beringinan kuat untuk menghancurkan bumi alam ini, mengkiamatkan alam ini. Rasanya kok nggak tahu diri banget gitu loh, ya. Sudah diberikan tumpangan secara gratis, nggak pernah bayar, ya kan? Ini berniat untuk menghancurkan, berkeinginan untuk menghancurkan bumi alam ini, mengkiamatkan alam ini. Rasa bersyukurnya itu loh kepada pencipta dan penguasa alam kehidupan ini di mana? Kok nggak tahu diri banget gitu? Idealnya orang dikasih tumpangan, misalnya tumpangan rumah ya, untuk ditinggali ya, itu kan harus dijaga.
dijaga, dirawat, dibersihkan, ya kan? Gimana agar rumah tersebut tetap baik, ya, tetap bersih, tetap nyaman untuk tempat tinggal. Saat dikembalikan kepada pemiliknya, rumahnya ini tetap baik, tetap bagus, tidak rusak, tidak hancur. Sedangkan kita ngontrak aja, bayar aja, kita harus menjaga, harus merawat. Lagi cuma menumpang, ya, rasanya nggak tahu diri banget gitu loh. Sudah dikasih tumpangan, berkeinginan untuk menghancurkan, untuk merusak. Ini korban dari doktrin dan dogma ajaran agama manusia-manusianya, ya, yang dikodratkan jati dirinya, sebagai khalifah, tapi tidak mampu, ya, menjadi khalifah atas kehidupan bumi ini, makanya dikiamatkan, dimatikan, ya, oleh manusia-manusia itu sendiri sih, kan yang dikodratkan menjadi khalifah manusia, ya, menjadi pemimpin bagi kehidupan ini, ya, sehingga keyakinan manusia ini, ya, sangat berpengaruh sekali minimalnya bagi dirinya sendiri. Mana keinginannya adalah mati, keimanannya adalah mati, keyakinannya adalah mati. Matilah manusia bagi dirinya sendiri, tapi keyakinan dan keimanan manusia pada kiamat belum tentu, ya, kiamat yang dalam arti hancur leburnya alam semesta jagat raya ini, ya, belum tentu. Masih banyak juga manusia-manusia yang tidak menghendaki terjadinya kiamat, ya. Masih banyak juga manusia-manusia yang masih sadar, ya, akan tugas jati dirinya, tugas jati diri manusia di kehidupan bumi alam ini sebagai khalifah. Minimalnya itu kan menjaga, merawat, ya, melestarikan eksistensi bumi ini, bukan dikiamatkan, bukan dihancurkan, sekalipun itu berupa keinginan, masih berupa keinginan, berupa keyakinan. Tapi keyakinan ini kan merupakan potensi kekuatan terbesar manusia, ya. Jangan sampai dengan potensi kekuatan besarnya ini mau merusak, mau menghancurkan kehidupan bumi ini. Ya, minimalnya hilanglah dari pikirannya itu, ya, dari pikirannya, dari perasaannya, ya, dari hati nuraninya, itu dihilangkan. Hal-hal yang bermakna hancur leburnya alam semesta jagat raya ini. Ingat bahwa manusia ini dikodratkan jati dirinya sebagai khalifah di kehidupan bumi alam ini, yang memiliki tugas dan peran untuk menjaga dan melestarikan eksistensi kehidupan bumi alam semesta jagat raya ini. Minimalnya menjaga dan melestarikan, maksimalnya mengembangkan. Bagaimana dengan berbagai fasilitas yang ada di kehidupan bumi ini, berbagai materi, berbagai material, berbagai mineral, berbagai energi yang ada di kehidupan bumi ini menjadi semakin indah, semakin cantik, semakin menarik, semakin menawan, semakin mempesona, semakin istimewa bagi hidup dan kehidupan manusia-manusia itu sendiri. Bukan bagi penciptanya, bagi Tuhan alam ini, bukan, tapi bagi manusia-manusia itu sendiri, ya. Minimalnya sekali lagi tugas kekhalifahan jati diri manusia itu adalah menjaga dan melestarikan eksistensi bumi alam semesta jagat raya ini agar tetap lestari. Minimalnya itu, ya. Jadi jangan pernah mencoba untuk menghancurkan bumi ini dengan adanya kiamat yang bermakna hancur leburnya alam semesta jagat raya. Hilangkan pikiran-pikiran itu, apalagi sampai menjadi sebuah keyakinan yang kuat, ya. Keyakinan yang kuat berupa keimanan sehingga mewajibkan terjadinya kiamat di kehidupan bumi alam ini. Di mana letak kekhalifahan manusia
jika seperti itu. Ya kan? Jadi kiamat besar yang akan terjadi di kehidupan bumi alam ini menurut saya adalah tamat dan berakhirnya seluruh ajaran doktrin dan dogma agama yang menyesatkan, yang mengkerkilkan jiwa manusia, yang menghendaki, yang menginginkan, yang mewajibkan terjadinya kiamat, hancur leburnya bumi alam semesta jagat raya ini. Tamat dan berakhirnya seluruh ajaran-ajaran doktrin dan dogma yang sekali lagi mengkerdilkan, sekali lagi menyesatkan akal pikiran manusia. Jiwa manusia ini menjadi kerdil, pikirannya menjadi sempit. Ini yang akan dikiamatkan di kehidupan alam ini. Kiamat besar yang akan terjadi di kehidupan bumi alam ini adalah berupa hancur leburnya, tamat dan berakhirnya ajaran-ajaran doktrin dan dogma yang telah menyesatkan akal pikiran manusia, yang telah mengkerdilkan jiwa manusia, menuju terang benderangnya cahaya surgawi yang akan menerangi akal pikirannya, yang akan mendewasakan jiwanya. Itu kiamat besar yang akan terjadi di kehidupan bumi alam ini, bukan berupa hancur leburnya bumi alam semesta jagat raya ini. Saya tidak akan pernah terima. Saya dengan seluruh orang-orang yang masih mencintai kehidupan bumi ini terima jika ada manusia yang berusaha untuk menghancurkan atau mengkiamatkan bumi alam semesta jagat raya ini. Sampai di sini dulu rekan-rekan pemirsa, dan waktu kita sambung kembali. Salam segala salam.